aliran bola untuk Ramadan Sananta ini harus banyak. Karena Ramadan Sananta tahu sendirilah, kita tahu bahwa dia striker terbaik saat ini, striker lokal terbaik di Liga 1. Tidak perlu digembar-gemborkan harus juara ya, karena ini yang pasti kalau gue pribadi, opini gue, di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna, meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Nah, kali ini menyikapi mengenai bagaimana persiapan tim nasional Indonesia U23 jelang Piala AFF U23 yang akan dilangsungkan di Thailand nanti. Tapi sebelumnya tentunya terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga share videonya kemana-mana sehingga Tes Blue TV semakin rame, semakin semangat untuk terus memberikan konten-konten seputar dunia olahraga tentunya. Oke, kita akan membahas mengenai Piala AFF U23 tahun 2023 ini yang tentunya kita tahu di video sebelumnya gue sempat bahas bahwa ada perseteruan antara Badan Tim Nasional dengan klub. Tidak semua klub, khususnya Persija dan PSM yang melepas pemain terbaiknya pilihan Sintayong. Tapi ternyata sudah dibantah dengan baik oleh Sintayong bahwa no problem, dia masih punya pilihan pemain lain. Dan ini juga dipersiapkan untuk ajang lain. Jadi ini merupakan sebuah target antara untuk persiapan tim nasional U23 nanti dalam kualifikasi Piala Asia U23 yang akan dilangsungkan di Solo di bulan September nanti, di mana Indonesia tergabung bersama dengan Chinese Taipei dan juga Turkmenistan. Tentunya bukan hanya mengikuti AFF U23 ini, ternyata masih juga ada sebuah target yang dituju, yaitu kualifikasi Piala Asia U23 di tahun ini juga. Baik, AFF U23 2023 adalah edisi keempat. Jadi ini sudah 3 kali dilaksanakan sebelumnya. Di tahun 2005, kala itu Thailand yang menjadi juara mengalahkan Singapura dengan skor 3-0. Kemudian di tahun 2019, Indonesia menjadi juara mengalahkan Thailand dengan skor 2-1. Kala itu gol dari Sandi Rizky Fauzi dan juga Osvaldo Hai yang membuat Indonesia menjadi juara waktu di Kamboja ya. Kemudian di tahun 2022, Vietnam yang mengalahkan Thailand. Jadi Vietnam, Indonesia, Thailand sudah pernah menjadi juara Piala AFF U23. Ajang keempat atau edisi keempat dilakukan di tahun 2023, bertempat di Thailand, tanggal 17 hingga 28 Agustus 2023, di mana Indonesia tergabung di grup B. Indonesia bersama dengan Malaysia dan juga Timor Leste. Indonesia akan bermain nanti di tanggal 18 Agustus menghadapi Malaysia, kemudian di tanggal 20 Agustus menghadapi Timor Leste. Pembagian grupnya juga tentunya menguntungkan ya bagi Thailand ya, karena sebagai tuan rumah. Grup A, Thailand bersama dengan Kamboja, Brunei Darussalam, dan juga Myanmar. Indonesia di grup B, Indonesia, Malaysia, Timor Leste. Dan di grup C adalah Vietnam, Filipina, dan Laos. Sedangkan untuk semifinal akan dilangsungkan di tanggal 24 Agustus nanti, di mana juara grup B akan bertemu dengan juara grup C. Sedangkan juara grup A yang pastinya akan Thailand menghadapi runner-up terbaik. Entah itu dari grup A, grup B, atau grup C. Nah, bagaimana peluang Indonesia, Bung Tio? Apakah Indonesia ini bisa juara? Nah, kalau kita berbicara juara, tentunya ini akan tergantung dengan bagaimana penampilan tim yang dipilih oleh Sintayong. Oke, kita sebelum bahas peluang, kita bahas dulu materi yang dibawa oleh Sintayong. Ada 23 pemain, penjaga gawang Hernando Ari dari Persebaya, kemudian Dava Fasya dari Borneo, dan juga ada debutan Nuri Agus dari Bekasi FC. Wah. Oke, kemudian di belakang ada Alveandra Dewangga, PSIS, Komang Teguh dari Borneo FC, Bagas Kava dari Barito Putra, kemudian Haikal Al-Hafiz dari PSIS Parang, Muhammad Ferrari dari Persija, Frankie Misa dari Persikabo, Kadek Ariel dari Bali United. Itu pemain belakang. Pemain tengah ada Beckham Putra, Nugraha dari Persib, kemudian Muhammad Kanu dari Persis Solo, Rifki Dwi Septian dari Persita Tangerang, Robi Darwis dari Persib Bandung,
Arkan Fikri dari Arema FC, Salim Tuharia dari Madura United, dan Ezal Zahrul dari Persita. Di posisi pemain depan ada 6, yaitu Irfan Johari dari Persisolo, Ramadan Sananta dari Persisolo, Titan Agung dari Bayangkara, Kelly Stroyer dari Persik Kediri, Abdurrahman dari Rans FC, dan juga Muhammad Ragil dari Bayangkara. Ya, itulah bagaimana pemain yang dibawa oleh Sinteyong. 23 pemain yang dibawa oleh Sinteyong, tentunya banyak yang bisa dirotasi, karena beberapa pemain sudah menjadi langganan di klubnya masing-masing, punya jam terbang yang cukup tinggi. Ya, kita lihat di posisi penjaga gawang, Ernaldo Ari dari Persebaya, mungkin bisa dirotasi dengan Dava Fasya dari Borneo, juga tampil bagus ya. Di lini belakang banyak mau pakai 3 back atau dengan 4 back, ini menjadi sebuah kewenangan bagi Sinteyong di lini belakang. Kalau pakai 4, perkiraan gua adalah pasti di kanan adalah Bagas Kava, di kiri adalah Frankie Misa, kemudian di tengahnya ada 3 pilihan sebetulnya, mau pakai Dewa, mau pakai Komang Teguh, mau pakai Ferrari, atau pakai Karek Arel. Jadi memang ada banyak pilihan. Tapi melihat dari kebiasaan Sinteyong, mungkin saja Dewa bisa bermain sebagai defensive midfielder, memperkuat lini tengah. Karena kita ketika menghadapi Vietnam atau ketika menghadapi Thailand atau Malaysia yang setara atau seimbang, pasti akan memperkuat lini tengah. Salah satunya adalah memasang Dewa yang juga bisa bermain di 2 posisi. Kemudian juga ini menarik, bagaimana kreativitas lini tengah nanti akan tergantung dengan penampilan Beckham Putra. Di Liga 1, Beckham selalu main sebagai pemain inti dan selalu dipercaya oleh pelatih Bojan Hodak untuk selalu menjadi pemain utama, termasuk pelatih sebelumnya Luis Mia. Dan dibutuhkan gelandang pekerja perebut bola yang cukup tangguh untuk mendampingi Beckham. Itu ada di peran dari Dewa. Dan juga ada Robby Darwish di sana, ada Rifki Dwi Setiawan juga di Persita main cukup bagus. Dan juga jangan lupa ada Muhammad Kanu ya, yang bisa membantu di lini tengah. Tinggal aliran bola untuk Ramadan Sananta ini harus banyak. Karena Ramadan Sananta tahu sendirilah, kita tahu bahwa dia striker terbaik saat ini, striker lokal terbaik di Liga 1. Dengan torehan gol yang sangat luar biasa. Kalau nggak salah 4 gol ya dari 7 pertandingan. Ini sudah tajam gitu, dan waktunya Ramadan Sananta untuk bisa membuktikan bahwa dirinya pantas untuk masuk tim nasional senior nanti di Piala Asia, dan ini tentunya menjadi satu ujian bagi dirinya di depan Sinteyong. Semoga Sananta bisa tajam ya, dan itulah kira-kira. Jadi gue berharap bahwa tim ini bermain bagus, rapi, untuk persiapan juga ke level yang lebih tinggi, yaitu kualifikasi Piala AFC U23 yang akan dilangsungkan di bulan September nanti. Tapi sekali lagi, ini menurut gua tidak perlu digembar-gemborkan harus juara ya, karena ini yang pasti kalau gua pribadi, opini gua, ini ikut tampil sebagus-bagusnya, kemudian nanti akan tampil maksimal di kualifikasi Piala Asia di bulan September, karena tim ini mungkin 80% tim ini akan bertanding di kualifikasi Piala Asia menghadapi Chinese Taipei dan juga Turkmenistan. Oke, mungkin itu ya. Jadi kita berharap, kita terus dukunglah yang terbaik untuk Sinteyong, untuk PSSI, dan juga untuk Timnas U23 yang akan berlaga di Thailand tanggal 17 sampai 28 Agustus. Mantap! Semoga menang, semoga tampil bagus, dan kita dapat hiburan lagi nonton Timnas di televisi. Terima kasih sudah menyaksikan S10 TV. Sampai ketemu di kesempatan. Tino Grosanot.